Oke, nggak terasa udah lebih dari 1 tahun sejak video gadget sehari-hari atau EDC edisi 2025. Nah, kali ini gue mau share ke teman-teman update gadget yang gue pakai sehari-hari edisi 2026. Sebagai konten kreator di kategori tech dan gadget, selama 1 tahun ini cukup banyak device yang gue cobain, tapi ternyata ada beberapa gadget yang ternyata bener-bener kepake buat kebutuhan gue. Bahkan ada beberapa yang nggak pernah gue buat videonya secara khusus, tapi justru sering gue pakai. Jadi buat teman-teman penasaran, ini dia gadget sehari-hari atau EDC edisi 2026. So, langsung aja kita ke gadget yang pertama, yaitu smartphone. Dan smartphone yang gue pakai sehari-hari sebagai daily driver adalah iPhone 17 Pro. Sejak pertama kali gue pakai, gue suka banget sama iPhone 17 Pro ini. Secara performa udah reliable banget, dan untuk yang tahun ini, baterainya juga menurut gue udah cukup awet buat kebutuhan gue. Buat seharian sih udah aman banget. Dan bagian yang paling gue suka dari iPhone 17 Pro ini adalah kameranya. Setelah bisa dibilang hampir 1 tahun, gue jujur aja puas banget pakai kameranya iPhone 17 Pro ini. Gue udah ambil ribuan foto pakai iPhone 17 Pro dan banyak video juga. Untungnya kali ini storage-nya yang 1 TB loh, jadi bisa muat banyak foto dan video. Per hari ini di bulan Agustus, storage-nya udah terpakai sekitar 600-an GB dan lebih dari setengahnya itu habis di galeri, yang berarti banyak foto dan video. Kalau buat konten, menurut gue iPhone 17 Pro ini udah reliable banget sih. Terus gue juga suka foto pakai ProRAW, lalu gue edit di Adobe Lightroom, dan hasilnya bisa diubah jadi sebagus ini. Nah, kalau ngomongin soal battery health, setelah penggunaan hampir 1 tahun dipakai sebagai daily driver, sekarang battery health-nya 92% dengan cycle count 300-an. Jadi iPhone 17 Pro ini benar-benar udah jadi HP utama. Untuk bodi iPhone 17 Pro gua juga tampaknya masih mulus ya. Walaupun di HP ini pas awal rilis banyak berita soal baret, tapi sejauh ini dari penggunaan gua sih bisa dibilang ya masih mulus lah. Mungkin salah satu faktornya karena dipakein case terus. Bisa dibilang 95% pemakaian gua selalu sambil pakai case. Paling ya kadang-kadang aja kalau lagi di studio kayak gini atau kalau di luar buat keperluan syuting itu baru case-nya bakal dibuka. Terus salah satu aksesoris yang cukup sering gue pakai di iPhone 17 Pro ini adalah Apple Fine Woven Wallet dengan MagSafe yang warna orange. Ini menurut gue kombinasi warnanya cocok banget ya sama warna deep blue-nya iPhone 17 Pro. Ya ini warnanya agak kotor sedikit karena sering gue pakai, tapi yang gue suka dari wallet ini adalah bisa terhubung ke Find My di iPhone, dan kalau dilepas dari iPhone nanti gue bisa dapat notifikasi yang kasih tahu walletnya lepas dan area terakhir terdeteksi ada di mana. Lumayan lah, ada ekstra proteksi buat dompet ini. Nah, karena gue kontennya di bidang tech, jadi gue juga cukup suka buat cobain HP lain. Jadi HP yang gue pakai bukan cuma iPhone 17 Pro ini aja, tapi ada Samsung Galaxy S26 Ultra. Sebenarnya HP keduanya ada 2 opsi sih, antara S26 Ultra atau iPhone Air. Ini dua-duanya intensitas pakainya kurang lebih sama. Kadang kalau lagi mau buat video S26 Ultra, gue lebih sering pakai S26 Ultra. Dan kalau lagi mau buat video iPhone Air, gue bisa lebih sering pakai iPhone Air. Tapi karena sebelumnya kita udah bahas iPhone, kali ini gue mau lebih bahas tentang Samsung S26 Ultra ini aja. Sampai hari ini, setelah sekitar 5 bulan pakai S26 Ultra, gue pribadi nggak nyesel sih. Menurut gue ini juga HP yang sangat reliable buat sehari-hari. Gue suka banget baterainya yang awet banget. Normalnya kalau lagi nggak dipakai buat konten, S26 Ultra ini biasanya baterainya nggak akan habis dalam sehari. Tonton mungkin udah ada yang pernah nonton video Day in the Life S26 Ultra juga di channel ini. Dan di video itu gue kasih lihat ke kalian baterainya baru mau habis setelah gue pakai buat banyak banget. Dipakai buat maps, buat kamera, nonton. Dan fitur yang gue suka banget sampai hari ini adalah privacy display. Ini menurut gue fitur yang kepake banget sih. Gue udah atur supaya setiap kali buka aplikasi yang penting, ketik PIN atau password, termasuk notifikasi yang masuk, nanti otomatis fitur privacy display-nya langsung aktif. Jadi kalau misalnya lagi di tempat rame, gue jadi nggak gitu khawatir gitu. Gue nggak perlu takut ada orang yang bisa baca chat dari samping atau lihat layarnya dari samping. Menurut gue ini salah satu fitur smartphone yang menarik sih di tahun ini. S26 Ultra ini kayak bagi tugas gitu sama iPhone 17 Pro. Kalau iPhone 17 Pro kebanyakan buat hal-hal yang berhubungan sama konten, terutama kayak foto, video. Itu kalau buat gue HP utamanya masih iPhone 17 Pro, terus upload ke sosmed, edit foto. Sedangkan S26 Ultra ini kayak pelengkapnya. Kebanyakan gue pakai buat email, nonton, riset video, multitaskingnya juga lumayan membantu. Terus kalau ada meeting via Zoom itu juga gue kebanyakan pakainya S26 Ultra. Kalau iPhone Air kayaknya lebih enak kita bahas di video tersendiri ya, soalnya udah mau hampir 1 tahun nih cobain iPhone Air. Terus kita lanjut ke gadget lainnya. Belakangan ini gue juga mulai balik lagi pakai Apple EarPods yang udah Type-C. Bukan AirPods tapi EarPods. Sebenarnya ada AirPods Max juga sih, tapi kalau AirPods Max kebanyakan sering gue pakai pas lagi ngedit. Tapi kalau misalnya lagi berpergian yang nggak perlu ngerjain editan, gue pakainya AirPods kabel Apple yang satu ini. Yang ternyata setelah gue pakai lagi, ini kualitas audionya bagus ya. Suara vokalnya jelas,
bassnya juga mantep, tapi nggak berlebihan. Buat denger lagu di Apple Music sih udah asik banget. Dan yang gue juga suka karena ini pakai kabel jadi nggak perlu dicas. Kayaknya sekarang udah banyak banget ya gadget yang apa-apa tuh perlu dicas. Kayaknya tiap hari ada aja gitu yang perlu dicas. Nanti HP, laptop, iPad, power bank, smartwatch, dan masih banyak lagi. Tapi kalau AirPods kayak gini, gue bisa pakai kapanpun gue mau tanpa takut baterainya lagi habis. Yang mungkin sering terjadi di user AirPods pas mau pakai baterainya lagi habis. Kalau AirPods kayak gini tinggal colok ke iPhone dan langsung siap buat dipakai. AirPods ini bisa tonton pakai di iPhone, iPad, dan Mac yang kompatibel. Untuk detail lebih lanjut ada di website Apple, atau gue akan tampilkan di layar kalian sekarang apa aja yang kompatibel. Terus yang gue suka buat main games juga latensinya minim, dan kualitas mikrofonnya bagus. Bahkan dibandingkan AirPods Max gue, dari yang gue denger kayaknya masih bagusan mic-nya di AirPods deh. Oke, jadi suara yang kalian dengar saat ini adalah suara yang direkam langsung dari mikrofonnya AirPods Max. Jadi seperti ini kualitas mikrofonnya kalau misalnya lagi telepon atau lagi ada Zoom call. Jadi seperti inilah kualitas mikrofonnya AirPods Max. Nah, kalau ini adalah suara yang direkam langsung dari mikrofonnya AirPods yang Type-C, AirPods Apple yang Type-C. Jadi seperti inilah bedanya sama AirPods Max. Kira-kira bagusannya mana? Coba share di komen, guys. Cuma ya kadang dari pengalaman gua, kadang bisa kangen juga punya ANC, terutama kalau tempatnya itu lagi banyak noise, ya noise-nya masih bisa kedengeran di AirPods. Untuk harga 300 ribuan yang sebagus ini, menurut gue sih masih cukup worth it ya. Dan bahkan stoknya juga sering habis, gue udah pantengin beberapa minggu terakhir dan akhirnya dapet satu. Dan itu juga nggak lama langsung habis lagi. Kalau tonton tertarik, gue pribadi merekomendasikan AirPods Type-C ini sih, karena harganya oke, terus juga kualitas audionya bagus, dan mikrofonnya pun juga bagus. Next untuk smartwatch, sampai hari ini gue masih pakai Apple Watch Series 10 yang ukuran 46mm. Nah, kenapa gue nggak upgrade ke Apple Watch Series 11? Karena menurut gue upgrade-nya nggak terlalu beda jauh sama Series 10. Terus kalau misalnya yang Apple Watch Ultra itu kegedean buat tangan gue. Tapi yang Series 10 juga masih bagus banget kok sampai hari ini. Secara desain juga masih sama seperti di Apple Watch terbaru. Kalau yang punya gue ini yang warna jet black ini juga menurut gue desainnya masih bagus, kelihatan mewah. Ini gue pakai tanpa screen protector apapun ya. Dan udah sekitar hampir 2 tahun, so far masih mulus sih. Ada baret halus sebenarnya di layar, tapi kayaknya kalau di kamera nggak akan kelihatan deh. Soalnya garisnya ini halus banget. Selain itu kalau di area lainnya masih mulus. Buat kebutuhan gua, menurut gue Apple Watch Series 10 ini udah cukup, bahkan baterainya pun juga masih bisa tahan buat seharian. Terus Apple Watch ini juga support fast charging. Jadi casnya cepet, bisa dari 0 sampai 80% dalam 30 menit. Biasanya gue akan cas Apple Watch gue itu di pagi hari pas lagi siap-siap, dan nanti biasanya pas sudah mau mulai beraktivitas, baterainya pasti udah terisi minimal 80%. Next kita lanjut ke gadget selanjutnya di bagian laptop. Beberapa bulan terakhir gue lagi sering banget pakai MacBook Air M5 yang 15 inci. Dan jujur aja gue enjoy banget pakai MacBook ini. Baterainya tuh awet banget. Gue juga udah pernah buat video day in the life seharian pakai MacBook Air M5, dan ini juga baterainya bisa buat seharian. Terus performanya juga ngebut, termasuk buat editing foto dan video 4K itu juga lancar jaya. Plus warna midnight ini juga cakep banget sih. Gue demen setiap kali mau buka MacBook lihat desain yang secakep ini. Tapi kali ini gue mungkin gak akan bahas MacBook Air M5 ini terlalu jauh ya, karena gue rencananya mau buat video review update MacBook Air M5 setelah penggunaan 3 bulan. Karena ada beberapa hal yang gue baru ngeh setelah semakin sering pakai MacBook Air M5 ini. Kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut tentang MacBook Air M5 ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian gak ketinggalan ketika video review update MacBook Air M5 ini udah tayang. Nah, selain MacBook, salah satu gadget produktivitas yang cukup sering gue pakai juga, terutama kalau lagi nggak ngedit, adalah iPad Pro M4 yang 11 inci. Kebanyakan gue pakai iPad Pro M4 ini buat nonton karena layarnya bagus banget. Tandem OLED ini bikin nyaman sih. Terus form factornya yang tipis ini juga cocok banget buat main games karena pegangnya jadi nyaman dan gak cepet capek. Terus nggak cuma itu aja, gue juga pakai iPad Pro M4 ini buat rekam audio di video-video YouTube yang kalian tonton ini. Jadi iPad-nya disambungin ke audio interface Focusrite seperti ini buat menghubungkan mikrofon dan iPad. Terus buat rekam audionya gue pakai aplikasi GarageBand, ini aplikasi bawaan dari Apple. Utamanya kalau buat kerja itu gue lebih sering pakai MacBook sih, tapi kalau iPad itu biasanya buat rekam audio atau kerjaan-kerjaan yang lebih simple. iPad Pro M4 sampai hari ini masih bagus banget kok menurut gue. Next kita lanjut ke gadget selanjutnya yang belakangan ini harganya lagi mahal-mahalnya, yaitu SSD. Dan untuk SSD yang gue pakai sehari-hari adalah Lexar SL500 1TB. Nah, gue udah pakai SSD ini sekitar 1,5 tahun terakhir. Dan sejauh ini performanya lancar sih. Gue juga sering edit video langsung dari SSD ini. Banyak sih project-project video yang gue simpen di SSD supaya storage MacBooknya itu nggak cepat penuh. Dan untuk keperluan edit video, SSD ini dari pengalaman gue udah termasuk lancar. Sejauh ini nggak ada problem. Dan 1TB juga kapasitas yang pas buat kerjaan video yang kebanyakan direkam dalam 4K. Nah, sekarang SSD ini juga harganya udah naik, bahkan naiknya lebih dari 2 kali lipat dibandingkan waktu 1,5 tahun yang lalu gue beli SSD ini. Dulu pas gue beli harganya masih 1,3 juta. Dan sekarang pas gue lihat lagi harganya udah jadi 3,2 juta guys.
naiknya jauh banget. Ya lumayan lah, untungnya waktu itu udah sempet beli. Next ini juga ada gadget yang sering gue pakai, yaitu dongle atau USB-C hub, Satechi On The Go Multi-Port Adapter. Nah, gue baru aja cek lagi dan sepertinya produk ini udah discontinued ya. Sekarang udah ada versi yang lebih baru, tapi yang punya gue ini masih yang versi lama. Soalnya udah lebih dari 3 tahun. Dan sampai hari ini USB-C hub-nya juga nggak ada masalah. Memang kalau tonton cek di websitenya Satechi, harga-harga aksesorisnya termasuk premium sih. Tapi gue udah pernah pakai beberapa produknya dan memang ada harga, ada kualitas lah. Termasuk USB-C hub ini awet banget, udah lebih dari 3 tahun. Dan hampir setiap hari itu dipakai. Portnya juga termasuk lengkap, ada USB-C, USB-A, slot SD card, micro SD, HDMI, VGA, dan Ethernet. Gue juga sering pakai USB-C hub ini buat pindahin file dari SD card kamera ke MacBook Air, karena ya di MacBook Air itu kan nggak ada slot SD card-nya. Terus kita lanjut lagi, gue juga sering pakai Universal Travel Adapter dari Aoki dengan output 100 watt. Barang kayak gini menurut gue setiap orang wajib punya sih, minimal satu lah, supaya kalau misalnya lagi ke luar negeri, colokannya tuh udah lengkap. Ada yang buat US, Australia, UK, Eropa, atau kalau lagi berpergian di dalam negeri juga bisa, karena adapter ini punya beberapa port yang bisa kalian pakai buat cas device kalian. Kadang kan kalau misalnya lagi keluar kota, kita juga nggak tahu di ruangan itu ada berapa colokan, nah kalian tinggal bawa aja adapter yang seperti ini. Dan outputnya juga besar, 100 watt, jadi bisa cas beberapa device sekaligus, termasuk cas MacBook juga bisa. Terus untuk tasnya, belakangan ini gue juga lagi sering pakai backpack City Pack dari Tentic. Ini gue suka, desainnya cakep, simple, tapi kelihatan premium. Kalau lagi dipakai juga kelihatan bagus sih menurut gue. Kalau buat badan gue sih nggak kebesaran atau kekecilan. Dan yang gue suka, kompartemennya ada banyak. Di kompartemen utamanya ada beberapa layer, bisa buat taruh laptop juga. Ini kalau MacBook Air 15 inci masih muat kok. Terus space-nya juga cukup besar, bisa taruh banyak barang, mau taruh buku, charger, iPad, dan sebagainya itu bisa banget. Lalu di kompartemen depan juga space-nya cukup besar, dan banyak sekat yang bisa kalian isi dengan barang sehari-hari kalian. Oh ya, buat taruh botol minum di samping juga bisa loh. Tas ini udah sering dibawa kemana-mana, dan hampir setiap kali ada aktivitas di luar, itu biasanya gue akan bawa tas City Pack ini. Buat teman-teman yang lagi cari backpack buat kuliah atau kerja, menurut gue tas ini udah bagus dan harganya juga masih worth it. Ini bukan lagi di endorse ya guys, tapi ini cuma sharing dari pengalaman gue aja yang pakai backpack ini. So itu dia gadget sehari-hari atau EDC edisi 2026. Kalau tonton ada yang tertarik sama gadget yang gue pakai, gue juga akan cantumin link produknya di deskripsi video ini. Kalau gadget sehari-hari versi kalian kayak gimana guys? Coba share di komen ya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai detik ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini dan juga subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!